Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fardila Sandi di channel Pak Guru Sandi yang selalu tiap hari update soal beserta pembahasannya yang insya Allah memberi manfaat. Bagi kamu yang belum gabung, silakan tekan tombol subscribe dulu dan aktifkan loncengnya agar kamu mendapatkan pemberitahuan setiap channel ini mengupload video. Dan jangan lupa ikuti kuis saya setiap hari di grup Telegram. Caranya adalah klik link yang ada di deskripsi video. Otomatis kamu akan tergabung ke grup Telegram saya dan itu gratis. Terima kasih. Di video kali ini saya tidak akan membahas soal beserta pembahasannya, tetapi memberikan kalian petunjuk terkait informasi tentang P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Informasi ini saya rangkum langsung dari streaming Kemendikbud YouTube selama 1 jam lebih. Dan hal yang penting yang akan kamu dapatkan dengan menyimak video ini hingga akhir adalah: apakah informasi ini penting? Jika penting, yuk kita ke pembahasannya. Informasi ini langsung dari Nadiem Makarim menurut streaming Kemendikbud YouTube, bahwa jumlah ASN di Dapodik hanya 60% dari jumlah kebutuhan seharusnya. Dan lebih memprihatinkan lagi bahwa setiap tahun jumlah ASN turun hingga 6% dari 4 tahun terakhir. Sehingga produktivitas siswa dari pengetahuan serta keterampilan tidak memuaskan. Di sisi lain, banyak guru berstatus honor punya kualitas sangat bagus, namun tidak mendapat perhatian pemerintah untuk kesejahteraannya. Sebagai respon pemerintah, dengan ini dibuka suatu program P3K untuk memberikan kesempatan dan kesejahteraan bagi honorer. Mengapa seleksi guru P3K dibuka? Yang pertama, berdasarkan data pokok pendidikan Kemendikbud mengestimasi bahwa kebutuhan guru di sekolah negeri mencapai 1 juta guru. Itu di luar guru PNS yang saat ini mengajar. Yang kedua, pembukaan seleksi untuk menjadi guru P3K adalah upaya menyediakan kesempatan yang adil untuk guru-guru honorer yang kompeten agar mendapat penghasilan yang layak. Siapa saja yang dapat mendaftar dan mengikuti seleksi? Yang pertama, guru honorer di sekolah negeri dan swasta yang terdaftar di data pokok pendidikan atau disingkat Dapodik. Ini juga termasuk K2. Yang kedua, lulusan PPG atau pendidikan profesi guru yang saat ini tidak mengajar. Apa yang membuat seleksi guru P3K kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Perbedaan yang pertama, di tahun-tahun sebelumnya, formasi guru P3K terbatas. Sedangkan di tahun 2021, semua guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar dan mengikuti seleksi. Dan semua yang lulus seleksi akan menjadi guru P3K hingga batas 1 juta guru. Agar pemerintah bisa mencapai target 1 juta guru, pemerintah pusat mengundang pemerintah daerah untuk mengajukan formasi lebih banyak sesuai kebutuhan. Perbedaan yang kedua, di tahun-tahun sebelumnya, setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sebanyak 1 kali per tahun. Sedangkan di tahun 2021, setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sampai 3 kali. Jika gagal pada kesempatan pertama, dapat belajar dan mengulang ujian hingga 2 kali lagi di tahun yang sama atau berikutnya. Perbedaan yang ketiga, tidak ada materi persiapan untuk pendaftar. Sedangkan di tahun 2021, Kemendikbud akan menyediakan materi pembelajaran secara daring untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi. Perbedaan yang keempat, pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran gaji peserta yang lulus seleksi guru P3K. Sedangkan di tahun 2021, pemerintah pusat memastikan tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi guru P3K. Perbedaan yang terakhir, pada tahun-tahun sebelumnya, biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh pemerintah daerah. Sedangkan di tahun 2021, biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh Kemendikbud. Pelaksanaan seleksi P3K guru. Prinsip pelaksanaan seleksi bersifat transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan terintegrasi. Yang kedua, tahapan pengadaan ASN.
yaitu dimulai dari perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan. Yang ketiga, tim pengadaan ASN atau Panitia Seleksi Nasional terdiri atas lintas instansi, termasuk Kemenpan-RB, Kemendikbud, Kemendagri, BKN, BPKP, BSSN, dan BPPT. Perlu diketahui bahwa seleksi P3K guru ini juga memiliki passing grade. Jadi perbanyak belajar untuk mencapai nilai ambang batas yang ditentukan. Silakan lihat pojok yang warna biru, pendaftaran. Jadi ini alurnya. Pendaftaran SSCASN P3K dimulai dari pembuatan akun, yang kedua pendaftaran, dan yang ketiga pencetakan kartu ujian. Selanjutnya pendaftaran terintegrasi dengan, jadi kamu harus terdaftar dulu di Dapodik atau Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Selanjutnya kamu juga harus memiliki data kependudukan dari Dukcapil. Jadi kamu harus punya KTP sebagai bentuk kamu terdaftar sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya verifikasi data akan dilakukan tim Kemendikbud. Untuk informasi selanjutnya silakan di skip. Periode hubungan perjanjian kerja. Jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerja P3K paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, kebutuhan instansi, dan setelah mendapat persetujuan P2K. Penyebab berakhirnya perjanjian kerja. Yang pertama, diberhentikan dengan hormat karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir, meninggal dunia, atas permintaan sendiri, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan P3K, dan yang terakhir tidak cakap jasmani dan atau rohani, atau tidak menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja. Yang kedua, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun atau tindak pidana tersebut dilakukan dengan hak berencana. Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat dan tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati. Yang ketiga, diberhentikan tidak dengan hormat karena penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang 1945, dihukum penjara atau kurungan karena telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pidana umum, menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana singkat 2 tahun atau lebih. Jadi itulah informasi penting bagi Anda yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi P3K. Untuk informasi selanjutnya terkait ini masih menunggu. Terkait pemerintah pusat dan pemerintah daerah sedang mengumpulkan data sekolah mana yang membutuhkan ASN P3K. Lalu data ini akan dilaporkan ke Kemendikbud. Saya rasa informasi ini sudah jelas, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, jangan lupa share informasi ini supaya banyak orang yang mengetahui informasi penting ini. Semoga Anda sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.